Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konversi satuan. Untuk konversi satuan ini sebetulnya sangat banyak sekali konversi, tetapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas hanya konversi satuan yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk konversi satuan yang pertama yaitu konversi satuan waktu. Di sini seperti yang sudah kita tahu bahwa untuk mengkonversikan 1 jam itu akan sama dengan 60 menit atau sama dengan 360 detik. Sedangkan 1 hari akan sama dengan 24 jam, 1 bulan akan sama dengan 30 hari, 1 tahun akan sama dengan 12 bulan, sedangkan 1 tahun itu akan sama dengan 52 minggu. Jadi 1 tahun ini tidak sama dengan 48, tapi sama dengan 52 minggu, karena dalam 1 bulan ada yang jumlah minggunya 4 dan ada yang memiliki jumlah minggunya 5. Sedangkan 1 tahun itu akan sama dengan 364 hari, 365/4 hari. Dalam setiap tahunnya ada kelebihan 1/4 hari, maka setelah 4 tahun, yang 1/4 ini akan menjadi 1 hari. Karena itu 4 tahun sekali, 1 tahunnya itu jumlahnya akan sama dengan 366 hari, yang disebut dengan tahun kabisat. Nah, pada tahun ini berarti bulan Februarinya tidak sama dengan 28 hari, tetapi Februarinya menjadi 29 hari, karena yang 1 hari ini diletakkan pada bulan Februari. Berikutnya nama-nama bulan dalam tahun Masehi. Seperti yang kita tahu bahwa dalam tahun Masehi kita punya 12 bulan, yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka kita juga harus tahu nama-nama bulan dalam tahun Hijriah. Nah, 12 bulan dalam tahun Hijriah itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kemudian ada bulan-bulan dalam tahun Jawa. Kalau kamu orang Jawa, maka 12 bulan di dalam tahun Jawa tersebut nama-namanya hampir sama dengan tahun Hijriah. 12 bulan tersebut adalah Sura, Bala, Mulud, Silimulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Rowa, Puasa, Syawal, Qabid, Haji. Berikutnya kita masuk pada konversi yang kedua, yaitu konversi satuan panjang. Untuk satuan panjang juga kita tidak mengambil semua satuan panjang, tapi hanya beberapa saja di antaranya, yaitu 1 kilometer akan sama dengan 1000 meter. Kemudian 1 meter ini akan sama dengan 1000 mm dan 1 meter akan sama dengan 100 cm. 1 meter juga akan sama dengan 10 desimeter. Lalu ada satuan lain pada satuan panjang, yaitu satuan inch. Yang besarnya 1 inch ini akan sama dengan 2,54 cm, atau kita bulatkan menjadi 2,5 cm. Di sini kita ambil contoh yang pertama, yaitu misalkan kita menghitung jarak dari Jakarta ke Surabaya. Untuk jarak Jakarta-Surabaya ini karena amat panjang, maka kita menggunakannya dengan satuan kilometer. Ya.
Untuk jaraknya sendiri, Jakarta-Surabaya sekitar 6.777 km. Nah, kamu bisa mengkonversikannya. Kalau misalkan dikonversikan dalam satuan meter, maka ini akan menjadi 677.000 meter. Sedangkan waktu tempuh untuk Jakarta-Surabaya, kalau kita menggunakan mobil, maka waktu tempuhnya dibutuhkan sekitar 7 jam, 9 jam lebih. Sedangkan kalau kita menggunakan kendaraan bermotor, waktu yang dibutuhkan sekitar 17 jam. Nah, contoh ini bisa kamu aplikasikan ke dalam jarak dari rumah kamu ke sekolah. Nah, ketika kamu pergi ke sekolah, mungkin di antara kamu ada yang menggunakan kendaraan atau mungkin juga ada yang hanya berjalan kaki. Nah, jarak dari rumah kamu ke sekolah itu bisa kamu menggunakan satuan dengan kilometer atau cukup menggunakan dengan satuan meter saja kalau rumah kamu memang dekat dari sekolah. Contoh berikutnya kita lihat di sini ada meja. Meja ini kalau kita ukur panjangnya, misalkan dari sudut ini ke sudut berikutnya, kita ukur, maka meja ini hanya punya satuan meter yang panjangnya sekitar 2 meter. Lain lagi kalau kita lihat di sini ada buku. Nah, kalau kita ingin mengukur panjang buku, ya tentunya dari satu titik ke titik berikutnya, di sini titiknya, maka untuk mengukur panjang buku ini mungkin kita tidak bisa menggunakan satuan meter karena buku lebih kecil panjangnya dibandingkan tadi ketika kita mengukur jarak dan meja. Untuk mengukur panjang buku ini kita cukup menggunakan satuan yang lebih kecil dari meter, yaitu sentimeter. Nah, di sini diperkirakan panjang buku sekitar 30 cm. Contoh lainnya, misalkan kamu punya HP atau laptop atau televisi yang ada di rumah kamu, maka di sana terdapat ukuran pada alat elektronika tersebut. Tapi ukuran yang terdapat di sana bukan meter, sentimeter, apalagi kilometer, tapi di sana ukurannya menggunakan inch. Nah, inch itu juga adalah satuan yang digunakan untuk mengukur panjang. Tapi ketika pada laptop, HP atau televisi, ya ukuran yang di sana bukan digunakan untuk mengukur panjang dari satu sisi ke sisi ini, ya, tapi ukuran di sana adalah untuk menunjukkan panjang diagonalnya, panjang diagonal dari satu sudut ke sudut berikutnya. Nah, misalkan HP ini, ya kan, berarti lebar layar pada HP ini sekitar 6 inch. Untuk inch itu bisa dituliskan dengan inch atau lambang seperti ini, kamu bacanya inch. Contoh lainnya misalkan ada kertas. Kalau setumpuk kertas ini kita bisa menggunakan misalkan dengan satuan inch bisa, atau kamu menggunakan satuan sentimeter juga bisa. Tapi ketika kita mengambil hanya selembar dari kertas, maka kita menggunakan satuan yang amat kecil, yaitu milimeter. Ya, berarti tebal kertas ini diukur dengan satuan milimeter. Karena apa? Karena kertas sangat tipis. Konversi berikutnya yaitu konversi satuan massa. Untuk konversi satuan massa 1000 gram. Sedangkan 1 ton akan sama dengan
1000 gram, 1 ons sama dengan 10 gram, 1 pon akan sama dengan 500 gram, atau 1 pon juga akan sama dengan setengah kilogram. Atau satuan lain yang sering kamu dengar, 1 kuintal. 1 kuintal ini akan sama dengan 100 kilogram. Contohnya, misalkan orang tua kamu memiliki 1 karung beras. Karena keluarga kamu cukup banyak di rumah anggotanya, maka diperlukan stok beras yang banyak. Nah, untuk 1 karung beras ini biasanya berisi 50 kilogram, atau berasnya berisi setengah kuintal, karena 1 kuintal adalah 100 kilogram. Contoh berikutnya, misalkan ibu kamu menggunakan perhiasan, bisa cincin, gelang, atau yang lainnya. Nah, untuk mengukur massa perhiasan ini, kita tidak bisa menggunakan satuan kilogram, tapi cukup dengan menggunakan gram. Di sini satuan yang amat kecil yang kita gunakan untuk mengukur perhiasan. Karena untuk menggunakan perhiasan tentunya cukup dengan yang ringan. Di samping ringan juga mungkin harga dari perhiasan ini mahal, karena itu dibelinya dalam ukuran kecil. Contoh berikutnya yaitu misalkan penjual buah menuliskan harga pada buah yang dijualnya. Ini kamu harus perhatikan ketika ada label harga pada barang-barang yang akan kamu beli, ya itu kamu lihat, jangan hanya dilihat dari harganya saja, tapi ada keterangan lain. Di sini misalkan penjual manggis menuliskan harganya 10.000. Nah, tapi di sini ada per kilogram. Berarti jelas bahwa penjual manggis ini menjual dagangannya dengan harga 10.000 per kilogram. Tapi ketika kamu melihat penjual yang lain, dia juga menuliskan harganya. Tapi harga di sana tertuliskan 10.000 rupiah per 0,5 kilogram. Artinya di sini salak yang dijual oleh si penjualnya itu 10.000, yang kamu beli itu hanya didapat dengan ukuran setengah kilo. Sedangkan kalau kamu ingin mendapatkan salak 1 kilo, maka kamu harus membayarnya 2 kali lipat, yaitu 20.000 rupiah. Contoh lainnya di sini ada anggur dengan bandrol harga 10.000 per ons. Nah, kalau diterapkan di sini harganya 10.000 per ons, maka kamu bisa menghitung untuk 1 kilo anggur berarti 10.000 yang dikalikan dengan 10, sebab 1 kilogram itu akan sama dengan 10 on. Berarti untuk 1 kilo anggur harganya 100.000 rupiah. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Sampai bertemu pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.